Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di ujung alam semesta yang tak terjamah, di mana cahaya bintang hanya tampak sebagai titik-titik kecil yang redup, tersembunyi sebuah cerita besar yang menyatukan alam semesta dengan segala eksistensinya. Cerita ini dimulai sejak awal terciptanya ruang luar angkasa, sebuah tempat yang tak pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia, tetapi selalu menjadi objek pencarian yang tak berkesudahan. Dalam upaya untuk mencari tahu asal-usul segala kehidupan, manusia selalu bertanya-tanya, dari mana kita datang, dan untuk apa kita ada? Berkisah pada zaman purba, jauh sebelum teknologi maju atau teleskop canggih ditemukan, manusia pertama kali mengarahkan pandangannya ke langit. Mereka melihat bintang-bintang yang tampak seperti titik-titik api yang melayang di kegelapan abadi. Beberapa budaya menganggap bintang sebagai dewa atau simbol kehidupan yang datang dari tempat yang tak terlihat. Namun, siapa sangka bahwa jauh di balik keindahan langit malam tersebut, ada sebuah kisah yang jauh lebih besar dan lebih dalam mengenai asal-usul kehidupan dan makna eksistensi di luar angkasa. Pada zaman itu, manusia hanya dapat mengandalkan pengamatan sederhana dengan mata telanjang. Mereka tahu bahwa langit adalah sesuatu yang jauh dan tak terjangkau. Namun, setiap peradaban memiliki cara untuk memahami dan menginterpretasikan ruang yang luas ini. Di Mesir kuno, misalnya, langit dianggap sebagai atap dari dunia yang di atasnya terdapat dunia para dewa. Sementara itu, bangsa Babilonia memetakan bintang-bintang dan menciptakan zodiak untuk memahami siklus alam semesta. Ini adalah awal dari hubungan antara manusia dengan ruang angkasa, meskipun mereka belum memiliki pengetahuan ilmiah seperti yang kita miliki sekarang. Seiring berjalannya waktu, berbagai penemuan mulai muncul, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam mengenai alam semesta. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah manusia adalah penemuan teleskop oleh Galileo Galilei pada abad ke-17. Penemuan ini membuka pintu bagi manusia untuk melihat lebih dekat ke ruang angkasa, memungkinkan mereka untuk menyaksikan planet-planet, bulan, dan bintang-bintang dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dengan teleskop, Galileo mengamati bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta seperti yang diakini sebelumnya, melainkan sebuah planet yang berputar mengelilingi matahari. Pada saat yang sama, ilmuwan lain seperti Johannes Kepler mulai merumuskan hukum-hukum gerakan planet yang memberikan penjelasan lebih jelas mengenai bagaimana benda-benda langit bergerak. Ini adalah awal dari revolusi ilmiah yang mengubah cara kita memandang dunia dan alam semesta. Manusia mulai menyadari bahwa langit bukanlah tempat yang hanya dihuni oleh dewa-dewa atau makhluk tak terlihat, melainkan sebuah sistem yang bisa dipelajari dan dipahami. Namun, meskipun pemahaman ilmiah berkembang pesat, ruang luar angkasa tetap menjadi misteri. Pada abad ke-20, dengan kemajuan teknologi dan penemuan pesawat ruang angkasa, manusia akhirnya dapat melangkah lebih jauh dari bumi. Penerbangan luar angkasa pertama kali dilakukan oleh Yuri Gagarin, seorang kosmonot Uni Soviet, pada tahun 1961. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah eksistensi manusia di luar bumi, membuka jalan bagi eksplorasi ruang angkasa yang lebih luas. Ruang angkasa, yang dulu hanya dianggap sebagai sesuatu yang jauh dan tak terjangkau, kini mulai menjadi tempat yang bisa dijelajahi. Manusia mulai meluncurkan satelit, mengirimkan misi ke planet-planet, dan bahkan mengirimkan astronot ke bulan. Pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 menjadi simbol keberhasilan eksplorasi manusia di luar angkasa. Saat Neil Armstrong menginjakan kaki di permukaan bulan, ia berkata, "Ini adalah langkah kecil bagi manusia, tetapi langkah besar bagi umat manusia." Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian luar biasa, tetapi juga menciptakan kesadaran baru tentang potensi tak terbatas yang ada di luar bumi. Namun, meskipun manusia telah berhasil menjelajahi ruang angkasa hingga batas-batas tertentu, eksistensi ruang luar angkasa itu sendiri tetap menyimpan misteri besar. Apa sebenarnya yang ada di balik ruang tak terbatas ini? Mengapa ruang angkasa begitu luas dan kosong, seakan menunggu untuk diisi dengan pengetahuan dan makna baru? Pencarian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada konsep yang lebih dalam mengenai ruang angkasa. Dalam ilmu fisika,
Ruang angkasa dianggap sebagai ruang kosong yang tidak terisi oleh materi atau benda apapun. Namun, dalam kenyataannya, ruang ini dipenuhi dengan berbagai fenomena yang sangat kompleks, seperti gelombang gravitasi, radiasi kosmik, dan medan magnet yang saling berinteraksi. Semua ini membentuk ruang angkasa sebagai sebuah sistem yang jauh lebih dinamis dan rumit dari yang terlihat di permukaan. Salah satu pencapaian terbesar dalam pemahaman ruang angkasa datang pada abad ke-20, dengan teori relativitas umum yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu tidaklah terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai ruang waktu. Gravitasi, menurut Einstein, bukanlah gaya yang ditarik oleh benda-benda, melainkan kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa benda tersebut. Ini berarti bahwa ruang angkasa bukanlah ruang kosong yang statis, tetapi sebuah entitas yang sangat dinamis dan bisa dipengaruhi oleh keberadaan benda-benda di dalamnya. Ruang angkasa yang luas dan tak terhingga ini juga mengandung satu konsep yang sangat menarik, yaitu konsep singularitas, tempat di mana ruang dan waktu tercampur dan membentuk sebuah titik tanpa batas, seperti yang terjadi di dalam lubang hitam. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang angkasa menyimpan rahasia-rahasia yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh akal manusia. Namun, meskipun pengetahuan manusia terus berkembang, banyak orang yang merasa terinspirasi dan terpesona oleh keajaiban alam semesta. Dengan mempelajari ruang angkasa, manusia tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan tentang asal-usul kehidupan, tetapi juga mencoba memahami posisi mereka dalam skala kosmik yang jauh lebih besar. Setiap langkah dalam penjelajahan ruang angkasa bukan hanya tentang pencapaian teknologi, tetapi juga tentang pencarian jati diri manusia dan pemahaman tentang tempat kita di dunia ini. Bagi banyak orang, ruang angkasa bukan hanya sebuah objek ilmiah, tetapi juga sebuah simbol dari harapan dan impian. Ia mengingatkan kita bahwa meskipun kita hidup di dunia yang terbatas, kita juga memiliki potensi tak terbatas untuk berkembang dan mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di luar sana. Ini adalah perjalanan yang belum berakhir, sebuah pencarian yang tak pernah henti untuk menemukan makna di balik ruang yang tak terbatas ini. Langit yang luas di atas kita telah menjadi saksi dari perjalanan panjang umat manusia menuju pengetahuan yang lebih dalam tentang ruang angkasa. Dari penemuan teleskop hingga pencapaian luar biasa dalam penerbangan luar angkasa, manusia terus menembus batas-batas yang tampaknya tidak terjangkau. Namun, meskipun pencapaian ini luar biasa, kita baru saja mulai mengupas lapisan pertama dari misteri besar yang terkandung dalam ruang tak terbatas ini. Pertanyaan besar yang menghantui pikiran banyak ilmuwan dan filsuf sepanjang sejarah, apa yang ada di luar sana, masih terus mencari jawabannya. Setelah momen bersejarah pendaratan di bulan pada 1969, eksistensi manusia di luar bumi semakin nyata. Penjelajahan luar angkasa menjadi lebih sering dilakukan, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang planet lain, kehidupan yang mungkin ada di luar bumi, serta asal-usul alam semesta itu sendiri. Misi-misi seperti Voyager 1 dan Voyager 2 yang diluncurkan oleh NASA pada 1977 menjadi simbol dari semangat untuk mengeksplorasi, karena mereka mengemban misi yang tidak hanya untuk menjelajahi planet-planet terdekat tetapi juga untuk terus melaju keluar sistem tata surya kita, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah dijamah oleh manusia. Voyager 1, yang saat ini merupakan benda buatan manusia terjauh dari bumi, membawa serta rekaman tentang kehidupan manusia sebagai pesan untuk peradaban asing, seandainya ada makhluk yang menemukannya. Hal ini menggambarkan keinginan manusia untuk tetap terhubung dengan alam semesta yang begitu luas, serta menegaskan bahwa meskipun kita terpisah oleh jarak yang tak terhitung, kita tetap mencoba mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Penjelajahan yang dilakukan oleh Voyager tidak hanya melibatkan teknologi luar angkasa yang canggih, tetapi juga mengungkapkan salah satu pencapaian terbesar dalam pemahaman kita tentang ruang angkasa. Salah satu temuan penting dari misi ini adalah penemuan tentang adanya kemungkinan atmosfer dan potensi kehidupan di luar bumi. Misalnya, penemuan atmosfer tipis di bulan Titan, satelit terbesar Saturnus, dan penemuan es air di Eropa, salah satu bulan Jupiter, yang kemudian memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan adanya kehidupan mikroba di luar bumi. Meskipun belum ada bukti konkret, penemuan ini memberi harapan baru bahwa kehidupan mungkin tidak terbatas pada planet kita saja. Namun,
Penemuan ini juga membawa kita pada sebuah dilema yang lebih besar. Dalam pencarian kehidupan di luar bumi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ruang angkasa sangatlah luas, hampir tak terbayangkan oleh nalar manusia. Di dalam ruang angkasa yang begitu luas, apakah kita benar-benar sendirian? Ataukah ada bentuk kehidupan lain yang tengah menunggu untuk ditemukan? Pertanyaan ini tak hanya menjadi tantangan ilmiah, tetapi juga tantangan filosofis. Apa artinya menjadi manusia jika ternyata kita bukan satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta? Dan lebih jauh lagi, apakah eksistensi kita memiliki makna lebih besar dalam konteks alam semesta yang tak terbatas ini? Meskipun pencarian ini belum membuahkan jawaban pasti, pencapaian ilmiah lainnya mulai menunjukkan betapa menariknya ruang angkasa. Penemuan tentang lubang hitam, misalnya, yang pertama kali dijelaskan oleh teori relativitas umum Albert Einstein, menjadi salah satu fenomena yang menantang pemahaman manusia tentang ruang dan waktu. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa di mana gravitasi begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Keberadaan lubang hitam telah dibuktikan melalui pengamatan terhadap pergerakan bintang-bintang di sekitarnya, dan pada 2019, dunia disuguhkan dengan gambar pertama dari lubang hitam yang ada di galaksi M87. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam ilmu astrofisika, yang menunjukkan bahwa teori-teori yang pernah dianggap hanya sebagai spekulasi ilmiah kini telah menemukan dasar yang kokoh dalam bukti observasional. Lubang hitam adalah contoh nyata bagaimana ruang angkasa bisa menantang batas-batas pengetahuan manusia. Keberadaan mereka mengungkapkan sebuah konsep yang lebih luas mengenai waktu dan ruang itu sendiri, dan bagaimana keduanya dapat dipengaruhi oleh objek dengan massa yang sangat besar. Dalam hal ini, ruang angkasa bukan hanya sebuah tempat yang kosong, tetapi merupakan medan yang penuh dengan kemungkinan dan keajaiban. Keberadaan lubang hitam, yang mampu menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya ke dalam titik singularitas, mengajarkan kita bahwa alam semesta lebih kompleks dan misterius daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Namun, dalam perjalanan ini, kita juga semakin sadar bahwa meskipun pengetahuan kita berkembang pesat, ruang angkasa tetap menyimpan lebih banyak misteri daripada yang dapat kita ungkapkan. Di luar penemuan-penemuan ilmiah yang menakjubkan, ada pertanyaan yang lebih dalam mengenai eksistensi dan makna dari semua ini. Apakah ruang angkasa hanya sebuah tempat yang kosong? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan semua elemen di dalamnya? Salah satu pendekatan yang mulai banyak dibahas adalah konsep multiverse atau alam semesta ganda. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta yang kita huni mungkin hanya salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Setiap alam semesta dapat memiliki hukum fisika yang berbeda, bahkan kemungkinan bahwa kehidupan bisa muncul dengan cara yang berbeda dari yang kita kenal. Jika benar adanya, maka pencarian kita untuk memahami eksistensi di luar angkasa bisa jauh lebih kompleks dari yang kita duga, dan kita mungkin baru saja berada di awal perjalanan panjang untuk memahami alam semesta yang lebih luas. Selain itu, pertanyaan tentang eksistensi kita sendiri sebagai manusia di tengah luasnya ruang angkasa tetap menggugah banyak pemikiran. Apa yang mendorong manusia untuk terus mengeksplorasi, untuk melangkah lebih jauh dari bumi, bahkan ketika kita tahu bahwa setiap misi luar angkasa adalah tantangan besar yang penuh risiko? Apakah ini hanya sekadar rasa ingin tahu yang tak terpadamkan? Ataukah ada panggilan lebih dalam untuk memahami makna dari kehidupan kita di dunia yang lebih luas ini? Saat kita menyelam lebih dalam ke dalam ruang angkasa, kita juga menyelami lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Eksplorasi ruang angkasa bukan hanya soal mengungkap rahasia alam semesta, tetapi juga tentang menemukan jati diri kita dalam konteks yang lebih besar. Bagaimana kita bisa mengerti siapa kita sebagai manusia, jika kita tidak memahami tempat kita di alam semesta? Dalam pencarian tanpa akhir ini, kita mungkin akan menemukan lebih dari sekadar pengetahuan ilmiah, tetapi juga pencerahan yang mendalam tentang kehidupan, keberadaan, dan apa arti eksistensi kita di ruang angkasa yang tak terbatas ini. Eksplorasi ruang angkasa terus berlanjut, membawa kita ke arah yang tidak kita ketahui. Setiap penemuan baru membuka babak baru dalam pencarian kita akan makna hidup dan eksistensi kita di alam semesta. Apakah kita akan menemukan kehidupan lain? Ataukah kita akan terus menjadi satu-satunya peradaban cerdas di alam semesta ini? Jawabannya mungkin tak akan pernah datang dengan mudah, tetapi satu hal yang pasti,
Pencarian ini adalah perjalanan tak berujung yang akan terus menginspirasi umat manusia untuk menembus batas, mencari kebenaran yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pada titik ini, penjelajahan ruang angkasa bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan filosofis. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman ilmiah, manusia semakin menyadari bahwa ruang angkasa adalah lebih dari sekadar ruang kosong yang menunggu untuk dijelajahi. Ia adalah arena yang penuh dengan pertanyaan besar yang menggugah kesadaran kita tentang siapa kita dan apa yang kita cari dalam hidup ini. Penjelajahan ruang angkasa membuka ruang bagi perenungan tentang keberadaan, kehidupan, dan takdir. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan manusia keluar angkasa adalah pertanyaan tentang keabadian. Alam semesta yang tak terbatas ini tampaknya menciptakan kontras yang tajam dengan kehidupan manusia yang terbatas. Kita yang terlahir dengan waktu yang terbatas, hidup yang penuh ketidakpastian, dan akhirnya harus menghadap pada kematian, menghadap kepada sebuah ruang yang tampaknya tidak pernah berakhir. Dalam perspektif ini, ruang angkasa menimbulkan perasaan kecil yang mendalam, tetapi juga rasa takjub dan keinginan untuk terus mencari jawaban. Namun, apakah kita dapat memahami konsep keabadian hanya melalui ruang angkasa? Dalam pencarian akan kehidupan yang lebih panjang, manusia telah merancang berbagai misi untuk menjelajahi luar angkasa dan berharap untuk menemukan tempat yang dapat menghuni umat manusia di masa depan. Proyek-proyek besar seperti pembuatan koloni manusia di Mars menjadi topik hangat dalam dekade terakhir. Elon Musk dengan SpaceX dan ambisinya untuk mengirimkan manusia ke Mars menggambarkan upaya untuk mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, dengan harapan bahwa kita dapat membawa peradaban manusia ke planet lain. Namun, meskipun eksistensi fisik manusia di luar bumi mungkin menjadi tujuan jangka panjang, ruang angkasa tetap mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang kefanaan dan ketidakabadian. Ketika kita melangkah jauh keluar angkasa, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa planet kita, bumi, adalah sebuah titik kecil di tengah luasnya alam semesta yang tak terhingga. Sebuah planet yang kita huni ini mungkin akan menghadap pada akhir suatu saat nanti, apakah itu melalui perubahan iklim, kehancuran bintang, atau bahkan kehancuran yang lebih besar dari itu. Ketika kita mempertanyakan masa depan umat manusia, kita harus merenungkan juga tentang hubungan kita dengan bumi itu sendiri. Eksistensi manusia di ruang angkasa mengingatkan kita akan pentingnya menjaga planet ini. Sementara banyak yang fokus pada pencarian kehidupan di planet lain, kenyataannya adalah bahwa kita belum sepenuhnya memahami atau menjaga kehidupan di bumi kita sendiri. Mungkin, justru dengan memahami ruang angkasa dan posisi kita dalam kosmos yang luas ini, kita bisa lebih menghargai kehidupan yang kita miliki di planet kita. Pemahaman bahwa kita hidup di suatu tempat yang sangat kecil di alam semesta bisa menjadi sumber kebijaksanaan dan pengingat bahwa kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Namun, dalam konteks keberlanjutan umat manusia, kita juga bertanya-tanya tentang batasan pencapaian manusia. Eksplorasi ruang angkasa menunjukkan kepada kita potensi luar biasa dari kemampuan manusia untuk berkembang, beradaptasi, dan mencari solusi untuk masalah-masalah besar. Kita telah mampu menciptakan teknologi untuk mengirim manusia ke bulan, mengirimkan robot penjelajah ke Mars, dan bahkan mendengar suara dari ruang angkasa yang begitu jauh berkat satelit-satelit dan instrumen canggih. Tetapi, apakah pencapaian-pencapaian ini mencerminkan suatu pemahaman yang lebih dalam mengenai eksistensi kita di alam semesta? Atau hanya ambisi manusia yang tak pernah berhenti mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Di luar pencapaian teknologi dan ilmiah, ruang angkasa juga memunculkan banyak spekulasi tentang eksistensi makhluk lain. Meskipun kita belum menemukan bukti kehidupan lain, penemuan seperti planet-planet yang terletak di zona layak huni, atau potensi kehidupan mikroba di Eropa, membawa kita pada spekulasi mengenai kemungkinan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Dalam hal ini, pencarian kehidupan di luar bumi bukan hanya pencarian ilmiah, tetapi juga pencarian eksistensi kita sendiri. Apa artinya menjadi manusia jika ternyata kita bukan satu-satunya bentuk kehidupan yang cerdas di alam semesta ini? Dan lebih penting lagi, apa artinya jika kita menemukan kehidupan lain yang memiliki kecerdasan dan teknologi yang jauh lebih maju dari kita? Namun, meskipun begitu banyak kemungkinan yang terbuka,
kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa setiap langkah menuju pemahaman lebih jauh tentang alam semesta juga adalah refleksi dari perjalanan batin kita. Menembus ruang tak terbatas, seperti yang dilakukan oleh Voyager 1, adalah simbol dari pencarian manusia akan makna, keabadian, dan jati diri. Bahkan jika kita tak pernah menemukan kehidupan lain, atau kita tak pernah benar-benar memahami seluruh alam semesta, pencarian itu sendiri mengajarkan kita tentang nilai dari pencarian dan upaya yang tiada henti. Pencarian kita untuk memahami ruang angkasa dan eksistensi kita di dalamnya bukan hanya sebuah upaya untuk mengungkap misteri ilmiah, tetapi juga perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam tentang diri kita sebagai manusia. Setiap kali kita melangkah lebih jauh, baik secara fisik maupun mental, kita belajar lebih banyak tentang kapasitas manusia untuk berpikir, bertindak, dan berkembang. Kita belajar bahwa kita adalah makhluk yang terus berkembang, selalu mencari makna dalam setiap pencapaian dan tantangan yang kita hadapi. Di ujung perjalanan ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah pencarian kita akan ruang angkasa akan pernah selesai? Eksplorasi luar angkasa mungkin satu hari akan mencapai titik di mana kita tidak lagi bisa menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh. Namun, mungkin yang lebih penting adalah proses pencarian itu sendiri. Dalam pencarian kita belajar tentang nilai kesatuan dan ketergantungan, bahwa meskipun kita berada di planet yang kecil ini, kita adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar dan lebih luas dari yang kita bayangkan. Pada akhirnya, eksistensi ruang luar angkasa mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat keluar, tetapi juga melihat ke dalam. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mungkin akan terus menjelajahi batas-batas fisik ruang angkasa. Namun, perjalanan terbesar yang mungkin kita lakukan adalah perjalanan batin kita sendiri. Eksplorasi luar angkasa adalah pengingat bahwa, meskipun kita terpisah oleh jarak dan ruang yang luas, kita tetap terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terhingga dan tak terbatas, yaitu alam semesta itu sendiri. Dan di sana, di tengah keabadian ruang angkasa yang tak terjangkau, kita menemukan esensi dari keberadaan kita. Pencarian akan makna yang tak pernah berakhir.